back to Maurani Side Up. Hai guys, sebelumnya aku mau kasih trigger warning dulu untuk kalian semua karena topik kita kali ini sedikit bersinggungan dengan suicide. Jadi untuk teman-teman yang punya isu mengenai suicide dan family issue, mungkin lebih baik untuk di skip aja atau boleh nonton sama pendamping. Jangan nonton sendirian. Ya, karena kita nggak bertanggung jawab kalau misalnya kalian ini kayak kepicu trigger gitu. Ya. Oke. Makasih. Topik kita kali ini adalah Tiger Mom atau biasa mungkin ada juga kayak Tiger Parenting. Oke, jadi sebelumnya apa sih Tiger Mom atau Tiger Parenting ini? Dari yang aku cari di internet, ini dari schoolofparenting.id. Tiger Mom adalah gaya mengasuh anak dengan menerapkan aturan yang cukup keras dan ketat pada anak-anak. Jadi pola didiknya tuh kayak keras dan ketat gitu. Oh, oke. Mungkin di Indonesia masyarakat saat ini tuh belum sadar atau mungkin belum concern dengan pola didik yang seperti ini. Bahkan mungkin orang menganggap kalau pola didik yang keras dan ketat ini tuh adalah pola didik yang lumrah untuk dilakukan ya. Yang wajar untuk Ya. diterapkan Iya. sama kebanyakan orang tua di sini kali ya. Benar, kayak gitu. Oke, ini aku mau kasih tahu ciri-ciri Tiger Mom atau Tiger Parenting ini. Menurut ibupedia.com ada 15 ciri Tiger Mom. Yang pertama, melarang anak menonton televisi. Wow. Kedua, melarang anak main video games. Ketiga, melarang anak bermalam bersama teman. Keempat, melarang anak punya pacar. Kelima, menuntut anak untuk selalu sempurna. Keenam, perfeksionis. Ketujuh, terlalu kompetitif. Kedelapan, menebar ancaman. Kesembilan, membuat banyak aturan. 10, mencintai anak tergantung prestasinya. Ke-11, suka mendikte anak. Ke-12, mengekang kebebasan anak. 13, bersikap keras terhadap anak. 14, bersikap dingin terhadap anak. 15, tidak mendengarkan kritik dari kanan kiri. Serem banget ya sebenarnya kalau lihat Ya. dari ciri-cirinya dari ibupedia.com tadi. Ya. Karena kalau misalkan kita lihat parenting yang seperti itu tuh sangat amat membuat anaknya tuh terbatas gitu. Ya. Dari ruang geraknya, dari sisi sosialnya pun mungkin pasti dia akan sedikit kesusahan. Kayak contoh tadi ada nomor berapa yang dibilang melarang untuk bermalam di rumah teman, kayak gitu kan. Karena kalau misalkan aku pribadi ya sebagai orang yang bahkan dari SD udah pernah nginep di rumah teman, itu tuh kayak suatu hal yang bisa membuat diri kita tuh sosialisasinya jadi lebih baik gitu. Kita tahu gimana caranya kita bersikap di rumah orang lain, dan kita tahu teman kita jauh lebih baik karena kalau misalkan kita nginep tuh ibaratnya kita lihat langsung nih orangnya gimana di dalam rumahnya. Ya benar. Melatih sosialisasi ya sebenarnya. Benar banget. Oke. Kamu punya informasi lain nggak tentang Tiger Mom atau Tiger Parenting ini? Sebenarnya mungkin kalau informasi ini ya, karena di Indonesia ini jarang banget orang yang bahas tentang Tiger Mom, dan emang menurut kebanyakan orang Indonesia parenting mereka itu adalah udah sebenar-benarnya parenting gitu, karena tipikal orang Indonesia kan yang kayak ibu selalu benar. Nah, kalau menurut kamu itu gimana sih? Tiger Mom, mungkin menurut aku ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Semua hal juga kayak gitu. Sisi positifnya untuk yang perfeksionis mungkin ya, jadi si anak ini ya jadi ikutan perfeksionis, semua hal mungkin harus sempurna. Terus juga karena adanya ekspektasi yang tinggi dari orang tua, anak ini punya fight spirit yang bagus. Jadi pengen berjuang terus untuk lebih baik, lebih sukses gitu. Intinya plus minus kan sebenarnya. Ya. Terus kalau menurut aku nih, kalau misalkan aku lihat dari ciri-ciri Tiger Mom tadi, komunikasi antara orang tua dengan anak tuh pasti kurang. Karena bisa dibilang kayak
strict parent. Iya. Strict parent itu pasti akan membuat dinding yang sangat amat tinggi antara anak dan orang tua. Otomatis anak pun pasti tidak seleluasa itu untuk mengungkapkan perasaannya ke orang tua, tidak seterbuka itu. Dan kalau menurut aku, yang aku lihat dari bagaimana millennial parent mendidik anaknya, yang utama dalam sebuah keluarga itu adalah komunikasi gitu. Komunikasi, benar. Ya kan? Meanwhile dengan tiger parenting ini, namanya komunikasi itu kayaknya jarang deh. Karena ketika anak misalkan menyampaikan, "Ma" atau "Bun" gitu, "Bu, kakak pengennya seperti ini, adik pengennya kayak gini," tapi tiger mom itu pasti selalu bilang tidak. Iya, gitu. benar. Menurut kami ini yang terbaik untuk kamu dan kamu harus mengikuti apa yang kami mau. Ya, dan biasanya gini, opini yang si anak punya ini kalau dikemukakan jatuhnya kayak, "Enggak, apaan sih kamu anak kecil," gitu, atau kayak, enggak, itu salah, yang benar apa yang kami bilang," gitu. Iya, benar. kan? Ya. Terus juga adanya jadi kayak ya itu sikap tertutup itu, karena jatuhnya jadi takut untuk mengungkapkan perasaan yang ada di dalam diri karena Iya, takut salah gitu. Bener banget. Kalau untuk kamu sendiri, kira-kira nih, mungkin ini agak sensitif ya teman-teman. Kalau menurut kamu, orang tua kamu itu tipe yang tiger mom atau enggak sih? Cukup tiger mom, tapi nggak separah sampai kayak yang melarang main video games gitu, atau yang melarang nginep gitu. Tapi lebih ke perfeksionis banget dan ketat. Jadi cara didiknya tuh tegas banget. Aku ingat masih kecil ya, saking perfeksionisnya ibu aku, dulu tuh kalau misalnya numpahin air ke karpet tuh dimarahinnya kayak aku abis ngelakuin kejahatan apa gitu. Aku bingung. Sampai kayak kalau misalnya air tumpah kayak, ya ampun, ini gimana, kita takut banget. Ya sampai takut banget kayak gitu. Dan ternyata pola didik yang kayak gitu, setelah aku ngobrol sama ibu aku, dia bilang tuh emang ada tujuannya. Kenapa tuh? Karena keras, ibu aku keras nih. Begitu suatu hari ada yang keras sama aku bakalan udah terbiasa gitu loh. Jadi jatuhnya jadi kalau misalnya orang ini tuh keras tapi melukai harga diri aku bakalan berani buat ngelawan. Dan cara tegas itu juga bikin aku jadi kayak nggak mudah untuk dimanfaatin orang di apapun kondisinya. Kayak gitu, kok kata ibu sih. Terus juga yang dari aku rasain, memang aku jadi perfeksionis, terus pengen mencoba terus. Tapi pasti ada sisi negatifnya dong. Iya, benar. Jatuhnya aku jadi takut melangkah kadang. Kenapa tuh? Takut salah. Karena saking perfeksionisnya apa yang aku lakuin, aku takut salah. Kira-kira ini bener gak ya, sampai kayak harus ditimbang-timbang, bener-bener dipertimbangkan baru aku bisa milih. Tapi ya itu, jadi takut. Iya, Takut salahnya itu. Kalau aku sendiri sih, mungkin dulu iya ya, waktu aku dan saudara-saudaraku masih kecil, bisa dibilang mungkin ibu aku juga kind of tiger mom, tapi mungkin ibu aku lebih mengindikasikan ini sebagai overprotective. I never realize kalau ini tuh suatu hal yang bisa disebut tiger mom gitu, karena kayak I have track record yang cukup bagus di bidang pendidikan, and it makes me become someone yang aku tuh kadang harus dalam diri aku tuh selalu berpikir kalau aku harus melakukan hal yang terbaik gitu. Mungkin tidak secara langsung bagaimana orang tua aku memunculkan sisi seperti itu, tapi sometimes waktu aku kecil aku merasa kayak aku harus nih melakukan hal seperti ini. Menurut kamu kalau hal kayak gitu? Karena aku kadang kayak merasa ya sisi negatifnya mungkin aku tidak punya komunikasi yang baik juga sama orang tua aku, karena ya emang didikan orang tua aku tuh keras, yang anak tuh tidak boleh sama sekali menyampaikan pendapatnya. Ya ini tiger mom dong maksudnya, ya kan? Tidak boleh menyampaikan argumennya sama sekali. Ujungnya aku tuh tidak dekat dengan orang tua aku gitu. Dulu aku tidak dekat dengan orang tua aku karena aku ngerasa aku bahkan tidak bisa menceritakan apa yang aku inginkan, apa yang aku rasakan kepada mereka gitu. Seiring berjalannya waktu, karena aku rasa I don't feel comfortable
with that kinds of parenting, ya aku menyampaikan gitu perasaan aku, walaupun ya emang awalnya pasti kena marah dong. Karena itu bertentangan Ya, banget kan bener. sama cara didik orang Indonesia. Emang awalnya kena marah, tapi ujung-ujungnya kesini-sini ya, semakin dewasa, they can accept it gitu. Mereka akhirnya bisa menerima gimana pendapat aku, gimana sudut pandang aku terhadap sesuatu. Cuman emang kalau dibilang dulu emang kayaknya emang separah itu gitu. Bener-bener yang kayak nggak, kalau misalkan ini ya ini gitu. Sama sih. Tapi menurut aku pola didik ibu aku yang asalnya dari tegas banget apa-apa, marah misalnya kayak apa ya di waktu SMP terutama remedial misalnya, wah itu tuh bisa marah besar banget. Padahal kan aku juga kayak sibuk renang, sibuk sekolah juga, tapi marahnya kayak marah banget gitu. Tapi waktu SMA mungkin karena ngerasa kayak udah nih didikannya cukup nih buat bekal aku nanti, nggak sekeras itu sih, Ya, sekelas itu. dan lebih mengerti apa yang aku rasakan gitu loh ternyata. Kayak oh ternyata ibu aku tuh ngerti ya apa yang aku rasain. Mungkin kalau menurut aku seiring kita beranjak dewasa juga, kita juga lebih mahir untuk mengungkapkan dalam diri kita gitu. Iya. Lebih bisa menata kata gimana cara terbaik untuk menyampaikan ke orang tua. Iya benar. Oh iya, aku juga punya info tadi kan. Aku punya info ternyata di salah satu negara di Asia ini, pola didik Tiger Mom ini cukup menyebabkan kasus bunuh diri yang tinggi di Korea Selatan. Iya. Mungkin menurut kamu kenapa kira-kira orang-orang yang mendapatkan pola didik Tiger Mom ini bisa sampai berpikiran untuk suicide? Karena itu ekspektasi yang tinggi dari orang tua. Kan kita yang namanya manusia ya nggak mungkin dong kayak di atas terus, berhasil terus. Pasti ada kalanya kita jatuh. Dan ketika jatuh, orang tua yang punya pola didik Tiger Mom ini nggak akan terima. Akhirnya di situ bakal ada konflik antara anak dan orang tua. Dan mungkin lama-lama karena anaknya nggak kuat, ya mungkin dia jadi memutuskan mengambil jalan itu. Iya, mungkin pressure ya. Iya, pressure. Sometimes orang yang mungkin berpikiran untuk suicide karena terlalu banyak pressure dan dia nggak punya tempat untuk berbagi. Iya, gitu. nah itu kayaknya rata-rata orang Asia nggak sih kayak gini? Kebanyakan ya. Kayaknya sih kebanyakan. Cuman Karena kultur. mungkin kebanyakan juga yang nggak menyadari hal itu gitu. Ya, benar. Merasa kayak, karena aku punya nih temen yang kalau dengar dari ceritanya dia, orang tuanya ini benar-benar ya Allah, Tiger Mom yang tingkat cukup parah gitu. Karena kayak dia harus menuruti segala macam keinginan orang tuanya, bahkan sampai ke cita-cita dan bagaimana dia kalau cita-cita kan ranah kerja selanjutnya dalam hidup dia tuh sampai hal seperti ini pun diatur, kayak kamu harus masuk jurusan ini, kamu harus jadi orang yang ini, kamu harus seperti ini, kamu harus berteman dengan ini, kami tidak suka kamu berteman dengan ini, sampai hal seperti itu pun diatur. Iya, gitu. diatur. Menurut aku nih itu bahaya banget. Bahaya banget. Soalnya gini, soal jurusan misalnya, kalau emang dia ternyata bukan passionnya di situ, gimana mau mengembangkan karir dia, bakalan buntu akhir-akhirnya. Bener. Kalau menurut aku. Dan kalau bukan itu passionnya, apalagi kalau misalnya di jurusannya benar-benar sulit buat diri dia, di akhir nggak tahu gitu bakalan gimana. Bener. Karena kalau menurut aku, sebagai orang yang udah ngerasain kuliah, jurusan itu suatu hal yang kayak misalkan kalau kamu tidak serius nih, kalau kamu tidak benar-benar ingin ada di sana dan bukan karena pilihan kamu sendiri, itu kadang berat banget. Karena orang yang kadang memilih dengan keinginan sendiri pun itu berat dijalaninya gitu. Apalagi kalau misalkan orangnya seperti ini. Let's say ada kasus si A gitu. Si A ini dia pengen banget masuk teknik, tapi orang tuanya pengen masuk kedokteran gitu. Dan orang tuanya ini misalkan memaksakan banget, gak mau tahu gimana caranya kamu harus masuk kedokteran, titik gitu. Padahal anaknya ini gak suka biologi, gak mahir di hafal-hafalan gitu. Malah senengnya kayak ngitung, Gitu, fisika. yang kayak gitu. Nah ini bakal berat banget gitu untuk dijalanin sama anaknya terutama. Mungkin untuk orang tuanya sendiri
mungkin ya orang tua punya alasan tersendiri dong dia mau kenapa anaknya mau ini, entah itu untuk suatu alasan yang emang bermanfaat atau suatu alasan yang emang cuma untuk kebahagiaan sementara. Menurut aku dan kok kayak gitu. Menurut aku dan menurut aku kalau kayak gitu jatuhnya jadi kayak triple pressure gitu loh. Iya. Satu kan misalnya kalau yang jurusan tadi ya, aduh aku nggak mau deh jurusan ini susah banget, terus belum lagi konflik sama orang tua, terus di dalam dirinya juga bakalan ada konflik gitu, konflik gitu di dalam dirinya ya kan. Iya benar-benar. Dan sometimes orang yang udah terbentuk dengan pola didik tiger mom ini, or tiger parents, dia bahkan tidak bisa berekspresi gitu. Yeah. Jadi kalau misalkan kayak kasusnya teman aku ini nih, aku nanya nih, how do you feel tentang hidup kamu, gimana kamu ngerasain sekarang, dan dia bahkan tidak bisa mengekspresikan. Kayak biasa aja. Dia nggak tahu gitu. Sebenarnya aku sedih atau aku bahagia atau aku gimana gitu. Karena saking terlalu diaturnya nggak sih? Iya, saking terlalu banyaknya hal tentang diri dia yang sebenarnya dia nggak tau gitu. Tentang diri dia sendiri yang dia bahkan nggak tahu gitu. Karena terlalu banyak diatur, ini itu nggak boleh. Iya. Kalau menurut aku nih, boleh-boleh aja pola didik tiger mom ini, tapi ada batasnya. Jangan sampai si anak ini tuh jadi terbatas. Jadi kalau menurut aku boleh-boleh aja kalau misalnya orang tua pengen punya pola didik tiger mom ini, tapi jangan sampai ruang gerak si anak ini jadi terbatas. Dia nggak bisa mengutarakan opini dia tidak bisa mengutarakan isi hati dia, terus mungkin pilihan hidup dia tuh terlalu diatur sama orang tua juga nggak baik ya. Iya benar. Sampai kayak gitu. Kalau menurut aku, yang bisa diambil dari sisi positifnya tentang tiger mom ini tuh, anak tuh jadi tahu dia tuh mau melangkah kemana. Karena kan sebagai seorang yang perfeksionis, kadang kamu ngerasa nggak sih? Kalau misalkan aku tahu aku punya sisi perfeksionis. Kadang kalau misalkan aku ngelangkah, aku harus menganalisis sesuatu tuh bener-bener nyampe kayak, kalau aku ngambil jalan ini kira-kira resikonya apa, bener. Plan A, plan B-nya apa. Dan itu kalau menurut aku salah satu sisi positifnya. Iya. Yang kedua, kamu tegas ya. Kayak kalau misalkan ada orang yang memanfaatkan kamu nih, Maura kayaknya gini deh, bisa deh dimanfaatin. Kamu bisa merasakan dari awal kayak, sorry enggak nih, aku nggak bisa kamu manfaatin gitu aja. Terus sisi lainnya dari tiger mom ini mungkin lebih kayak ke anak kamu tuh tidak akan jadi seorang anak yang manja gitu. Benar. Anak yang menye-menye gitu. Karena udah dididik keras kan dari kecil. Benar. Jadi dia kuat gitu. Kuat. Tapi yang lebih pentingnya kalau menurut aku, emang sih kita berdua belum punya anak. Iya. Tapi kalau yang kita rasakan sebagai anak, komunikasi itu emang suatu hal yang sangat amat penting banget. Ya, itu yang aku bilang tadi. Jangan sampai kita jadi susah untuk mengutarakan opini dan apa yang kita rasakan sesungguhnya di dalam hati. Benar. Ya, intinya komunikasinya jalan, jangan sampai terlalu ngatur lah gitu. Ada ya, disesuaikan aja porsinya kalau menurut aku ya. Ya. Dan ya of course, kalau menurut aku ya, kayak opini itu sangat amat penting karena waktu itu pun aku ketika memutuskan aku mau mengambil kedokteran di pilihan pertama dan teknik di pilihan kedua, karena menurut aku ketika someday aku menjadi seorang dewasa, aku otomatis harus menjalankan kehidupan aku gitu. Dan orang tua aku itu sebagai support system, tapi bukan seseorang yang bisa memilih atau mengambil kendali atas masa depan aku gitu. Paling ngasih advice itu loh. Advice, saran. Atau kayak nanya, yakin nih benar nggak, ini sesuai nggak, paling kayak gitu kan. Ya, guidance lah istilahnya. Guidance. Bener. Dan kalaupun misalkan suatu hari nih pilihan kamu itu ternyata mengecewakan, maksudnya gini, kalau misalkan kamu merasa suatu hari nanti kamu gagal nih, jangan pernah takut untuk ngerasa kamu sedih, karena sedih itu wajar. Tapi yang paling penting itu adalah kamu bisa melanjutkan gitu. Karena sometimes kalau misalkan kamu mengikuti keinginan tiger parenting tadi gitu, kamu bahkan tidak bisa menangis ketika kamu menyesal gitu. Iya benar. Karena ya itu perasaan yang kayak aku bahkan tidak bisa mengambil kendali atas diri aku. Sekarang aku mau sedih pun gimana gitu kan. Iya, dan ya itu ekspektasi orang tua itu yang terlalu tinggi. Iya benar. Bikin dia jadi kayak, aduh, aku ngecewain orang tua aku nih. Aku nggak sesuai sama apa yang mereka mau nih. Iya benar. Jadi kalau misalkan kalian merasa ada yang kurang serak, kurang pas sama orang tua kalian,
better kalian itu omongin langsung. Iya, komunikasi. Ya sebelum itu jadi masalah yang makin merembet gitu loh. Karena kalau menurut aku kayak temen aku tadi yang bahkan hidupnya pun sudah ditentukan sama orang tuanya, kedepannya pun Ya, sulit iya, gitu ibaratnya. jatuhnya nanti ujung-ujungnya orang tuanya lagi yang nentuin kan. Ya benar. Kira-kira ada closing statement gak nih dari kamu? Intinya buat orang tua di luar sana yang emang memiliki pola didik Tiger Mom ini, tolong jangan terlalu memasang ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak kalian. Dan buat anak-anak nih, anak-anak yang mungkin merasa tersiksa dengan pola didik yang kayak gini, komunikasikan orang tua kalian secepat mungkin. Mungkin awalnya rasanya berat ya, tapi perlahan bakalan terbuka itu, komunikasi itu bakalan terbuka kok. Coba aja dulu sih kalau menurut aku. Setidaknya kalau kalian udah mencoba, kalian tahu. Kalau dari aku sendiri ya, sebagai closing statement, kita nggak bisa memilih kita lahir dari orang tua mana dan orang tua seperti apa. Tapi Allah memberikan kita anugerah mulut, hati, dan pikiran supaya kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang tua kita, sehingga hal-hal seperti ini tuh bisa diminimalisir gitu. Karena kalau menurut aku, seperti yang tadi aku baca, seperti yang tadi kita ceritakan, Tiger Mom ini cukup memiliki dampak yang negatif, bahkan sampai bisa menimbulkan keinginan untuk suicide bagi anak-anaknya karena merasa gagal, tidak kuat dengan pola didik orang tuanya. Nah, kita bisa membangun komunikasi dengan orang tua, mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka, tapi kalau dari aku, saran dari aku, kalian harus bisa bertanggung jawab dengan opini kalian itu. Benar. Seperti itu. Oke. Mungkin buat teman-teman yang butuh curhat, kalian bisa email kita, mauranisaidap@gmail.com dengan subjek Deep Talk with Maurani. Oke, kita bakalan terbuka sama kalian kalau misalnya kalian mau cerita, dan insya Allah privasi kalian bakalan kita jaga. Aman, anonim pasti. Iya, anonim. Oke guys, karena suicide is not a solution. Of course, apalagi untuk masalah seperti ini. Ya, dan emang tidak pernah dibenarkan ya. Yes. If you need someone to talk, just tell us. Yeah. Kita bakal ada di sini untuk kalian. Now we are at the end of the video. Thank you for watching. Don't forget to support us by like, subscribe, share, and leave a comment below. Maurani Side Up will bring you to the happier life. Jangan lupa bahagia. Dadah. Dadah.